Mengapa daun-daun ini tidak bergerak, sedangkan yang ini bergerak? kita pegang? Diam. Masih bergerak. Apakah yang terjadi? Waktu kembali mempertemukan saya dengan sebuah perjalanan. Beberapa hari sebelum mengunjungi Gunung Guntur, dua pengembara kuceluk terlebih dahulu menyambangi gunung lain di daerah Garut, yaitu Gunung Sagara. Video ini sebenarnya sudah di-tag sudah lama. Namun, karena kesibukan saya kuliah dan berbagai macam faktor lain, maka video ini baru saya rilis bulan ini. Dan bagi teman-teman yang belum menonton perjalanan di Gunung Guntur, boleh kok dicek di video sebelumnya. Hehehe. Bempang bos, naik. Ketika kita pergi ke gunung yang letaknya di daerah Garut, seperti biasa, jalur Kamojang pasti menjadi pilihan terbaik bagi kami karena lebih sepi dan lebih cepat tentunya jika kita menaiki motor. Sesampainya di pusat kota Garut, kami kemudian mencari Indomaret terdekat untuk membeli berbagai macam logistik yang diperlukan selama perjalanan. Cuaca dan suasana di sana seakan-akan mendukung kami untuk melakukan pendakian. Ketika kami sudah dekat dengan tujuan, kami sempat tersesat karena basecamp yang ditunjukkan di Google Maps dan basecamp sebenarnya itu berbeda. Maklum, pendakian pertama ke gunung ini. Alhasil, kami harus bertanya-tanya dengan warga sekitar di mana basecamp Sagara sebenarnya. Setelah kami bertanya pada warga sekitar, kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di basecamp Sagara via Tajur. Namun, karena kami mendaki pada hari weekday, maka tidak ditemukan adanya pendaki atau motor-motor yang parkir di sana. Dan kami pun mulai curiga. Jangan-jangan jika kami mendaki lewat jalur sini, hanya kami berdua di sepanjang perjalanan. Lalu, ada jalur lain yang lebih ramai jika dibandingkan dengan jalur Tajur, yaitu jalur via Desa Sagara. Kami pun memutuskan untuk mencoba ke basecamp sana dengan harapan kami tidak mendaki sendiri. Setelah beberapa lama, belokan menuju jalur Sagara tidak juga terlihat, dan kami malah masuk jauh ke pemukiman warga. Tak beberapa lama setelah merasa disorientasi arah, kami berhenti di sebuah warung, lalu kami bertanya kepada pemilik warung, apakah kami benar memilih arah? Usut punya usut, ternyata belokan menuju basecamp Sagara terlewat, dan akhirnya kami nyasar kembali. Aduh, sudahlah, karena kami sudah cukup capek berputar ke sana ke sini selama perjalanan, kita memutuskan untuk istirahat dulu di warung ini. Dan setelah energi kita terisi kembali, kami kemudian lanjutkan perjalanan. Gunung Sagara mungkin tidak terlalu terkenal di kalangan pendaki. Basecamp pendakiannya pun belum ada di Google Maps. Beruntung, kami banyak dibantu oleh warga sana yang dengan baik hati memberitahu jalan menuju basecamp pendakian. Setelah sejam lebih kami berputar ke sana ke sini dan nyasar ke sana kemari, pada akhirnya kami pun sampai di tempat registrasi Gunung Sagara via Sagara. Harga untuk tiket masuk per orangnya pada saat itu adalah 15.000 per hari dan untuk parkir motor adalah 20.000. Setelah pos registrasi, kita langsung pergi ke pos 1. Dan untuk mencapai pos 1, kita harus melalui jalan setapak yang berdebu dan menanjak. Di beberapa kesempatan, saya terpaksa harus ngos-ngosan karena berkali-kali motor yang kami kendarai tidak kuat menanjak dan saya terpaksa harus turun dari motor. Aduh, cukup melelahkan. Berkali-kali nyasar, sekarang harus naik turun motor karena gak kuat nanjak. Penderitaan selama di perjalanan baru selesai ketika kita sampai di pos 1 pada pukul 5:30 sore. Beruntung kami tidak mendaki via jalur Tajur. Suasana di sini cukup ramai dan banyak pendaki yang lalu lalang di jalur ini. Hanya saja pos 1 ini kurang mendukung jika dijadikan camping ground karena lahannya yang tidak terlalu luas. Beruntung, pada hari itu tidak ada pendaki lain yang menginap di sini, sehingga kami bisa mendirikan tenda di gubuk. For your information,
Pos 1 ini memiliki fasilitas yang cukup memadai. Di sini terdapat musola dan toilet, walaupun pembangunannya baru sekitar 70%. Selain itu, pos 1 ini merupakan sumber air terakhir di jalur pendakian Gunung Sagara. Pagi pun tiba. Sepi dan dinginnya malam membuat kami tertidur dengan lelap. Ketika kami membuka tenda, suasana masih cukup sepi dan hanya ada kami berdua di sini. Karena kami mendaki ketika weekday, maka tak banyak orang yang mendaki Gunung Sagara ini. Kami sangat beruntung karena kami bisa mendokumentasikan Gunung Sagara ini dengan bebas. Setelah sarapan, saya dan Zulfikar kemudian berdiskusi untuk pendakian selanjutnya. Menurut pemilik base camp dan sumber yang kami terima, waktu pendakian dari pos 1 sampai puncak adalah kurang lebih 3 jam. Karena waktu pendakian yang cukup singkat, maka kami memutuskan untuk tektok dan sesudahnya kami akan turun gunung dan mencari penginapan yang nyaman. Karena kami akan mendaki secara tektok, maka semua logistik yang memberatkan kita simpan di pos 1, dan untuk pendakian kami hanya membawa tas keril, matras yang digulung di dalam keril, dan bekal yang secukupnya. Kenapa kami membawa tas keril? Jelas, untuk dokumentasi pastinya. Halo. Oke, jadi kita start mendaki dari pos 1 jam 10.55. Ya, dan keadaan cuaca di sini berkabut. Jadi cukup nyaman buat kita. Let's go. Kami start pendakian pada pukul 10:55 menit. Di sekitar pos 1 ini terdapat banyak gubuk atau mungkin warung yang akan buka ketika musim pendakian sedang ramai-ramainya. Beruntung di pos 1 yang cukup terbuka ini, teriknya mentari di siang hari tertutupi oleh kabut, sehingga perjalanan dari pos 1 menuju hutan cukup nyaman. Karena beban di keril tidak terlalu berat, maka perjalanan dari awal pos 1 ini tidak terlalu banyak memakan tenaga. Ketika memasuki hutan, trek pun kontras berubah. Yang awalnya lapang berubah menjadi lebat, dan yang tadinya cukup landai berubah menjadi menanjak. Di sini, perjalanan terasa sangat menyebalkan. Tanjakan tiada henti dan minim bonus membuat kami cukup banyak berhenti di perjalanan. Cukup melelahkan bagi saya yang berat badannya bertambah karena sebelumnya tidak banyak bergerak karena terbatas oleh pandemi. Ya sudah, gak apa-apa. Toh saya sudah jauh sampai ke sini. Sayang sekali kalau kurang menikmati. Setengah jam berlalu, akhirnya kami sampai di pos 2. Di sini kami bertemu dengan beberapa pendaki yang baru turun. Vegetasi yang cukup lebat menjadi ciri khas dari pendakian Gunung Sagara kali ini. Setelah kami memulihkan tenaga, kami pun melanjutkan perjalanan. Ya, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 sama saja tidak ada perbedaan, sama-sama melelahkan. Karena pada saat itu saya sudah cukup lama tidak melakukan pendakian berat. Maka tak heran, fisik saya pun lebih cepat lelah. Waktu pendakian dari pos 2 ke pos 3 adalah 1 jam. Di pos 3 sana, suasana lebih ramai jika dibandingkan dengan pos 2 tadi. Karena pendakian kali ini tektok, maka kami otomatis dikejar-kejar waktu. Kami harus sampai ke pos 1 sebelum maghrib. Karena jika kami telat sampai pos 1, maka kami harus menginap 1 hari lagi di Gunung Sagara, karena motor kami tidak bisa keluar. Oke, akan saya beritahu. Untuk memproteksi motor para pendaki dari tindak pencurian, maka pihak basecamp sana merantai semua motor ketika malam sudah tiba. Dan jika kita telat sampai di pos 1, maka motor kita pun pasti sudah dirantai. Oleh karena itu, kita tidak boleh telat untuk sampai di pos 1.
Sekitar 1 jam berlalu, akhirnya kita sampai di pos 4. Estimasi waktu pendakian sampai puncak mungkin saja akan terkejar, walaupun fisik saya juga sudah cukup kewalahan. Tak disangka bahwa jalur gunung ini cukup sulit. Lagi-lagi kami meremehkan pendakian. Jika saja saya melakukan persiapan fisik lebih matang sebelum pendakian, mungkin tidak akan selelah ini. Setelah kami beristirahat beberapa menit di pos 4, kami lantas melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sedikit demi sedikit, kami terus berjalan di tengah sejuknya pedalaman hutan. Dan tak terasa, tepat ketika saya melihat ke atas, hutan yang tadinya lebat berubah menjadi tidak terlalu rapat, pertanda bahwa puncak sudah dekat. Dan pada pukul 2:06, kami akhirnya sampai di puncak Gunung Sagara. Mount Sagara. Jika dihitung dari awal waktu mendaki hingga sampai ke puncak, maka estimasi pendakian Gunung Sagara ini adalah 3 jam 11 menit. Sesuai dengan dugaan kami, pemandangan puncak Sagara ini cukup memanjakan mata. Dari kejauhan, terlihat Talaga Bodas dengan airnya yang berwarna hijau kebiruan. Jika saja kemarin kami tidak nyasar dan tidak telat sampai di pos 1, mungkin kami akan melanjutkan perjalanan dan pasti bisa melihat sunrise yang indah di puncak Sagara ini. Dan kami pun tak harus terburu-buru untuk sampai di puncak Sagara ini. Mungkin kali ini belum rezeki kami untuk bisa melihat sunrise atau sunset di puncak Sagara ini. Keadaan di puncak Sagara cukup berdebu karena kami datang pada musim kemarau. Keindahan Talaga Bodas dan landscape di sekitarnya sedikit terganggu karena adanya kabut yang datang dan pergi seenaknya. Beruntung, sebelum datangnya kabut, kami sudah berfoto terlebih dahulu. Oke guys, jadi karena pemandangan di sini tertutup oleh kabut, jadi kita mending langsung pulang aja ya. Karena sekali ya teman. Ketika azan asar berkumandang, kami memutuskan untuk turun. Ketika turun, terlihat ada beberapa pendaki yang baru sampai dan sedang mendirikan tenda. Lama perjalanan dari puncak sampai ke pos 1 adalah 1,5 jam. Sama seperti kami memulai pendakian, kabut kembali menghiasi pos 1 ini. Setelah istirahat kami cukup, kami lantas menghidupkan motor dan mencari penginapan terdekat. Kami tidak langsung pulang ke Bandung karena berkendara di malam hari dalam keadaan kelelahan tentunya tidak terlalu direkomendasikan. Lantas, berbekal Google Maps dan aplikasi Oyo di HP, kami mencari penginapan terdekat yang pastinya murah dan nyaman. Dengan berbagai macam pertimbangan, kami akhirnya memutuskan untuk menginap di Villa Ciparai Indah. Harga untuk satu kamarnya adalah 119.000. Itu sudah termasuk promo ya. Paling murah jika dibandingkan dengan penginapan atau hotel lainnya di sekitar Gunung Sagara. Fasilitas di kamar hotel ini bisa dibilang cukup lengkap. Ada TV, kasur yang empuk, dan toilet bersih yang dilengkapi oleh WC duduk dan air panas. Ketika kami sampai di sana, kami lantas bersih-bersih, makan, dan beristirahat untuk memulihkan tenaga kami. Keesokan harinya, kami tak langsung berangkat pulang. Untuk memperingat bawaan kami, lantas kita masak semua sisa makanan yang ada di tas. Sembari menunggu masakan kami matang, kami lantas menikmati mentari pagi di Villa Ciparai Indah ini. Perjalanan kali ini dipenuhi dengan banyak drama. Dimulai dari beberapa kali nyasar, kemudian perubahan rencana yang tadinya punya camp malah jadinya tektok, lalu nyasar lagi ke penginapan yang belum pernah kami kunjungi sama sekali. Namun, di balik itu semua, selalu ada pemecahan masalah yang pastinya bisa kita dapatkan jika kita berpikir matang terlebih dahulu. Selain itu, perencanaan
juga sangat penting guna mengurangi segala macam keterdugaan seperti yang saya rasakan pada perjalanan kali ini. Sekian catatan perjalanan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang menonton. Dan jika ada yang dirasa kurang, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info tentang perjalanan lainnya. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat dan salam lestari.